Saat ku tatap mejamu, tanda menakjubkan, satu roti, satu cawan, sesuai perkenannya. Roti tanda pangan hayat, makanan surgawi, lewat wafat kau beriku, mengecap limpamu. Cawan bagian nan ilahi, darahmu genapkan, kami terima cawan berkat, nikmati segalanya. Roti ini kami makan, kaulah roti hayat, demi kasih mengenangmu, kenyang mengecapmu. Cawan ini kami minum, nikmat berkat Allah, dengan riang mengenangmu, hingga kami terangkat. Makan roti, minum cawan, beritakan wafatmu, saksikan kau hayat kami, nikmat terus tak henti. Hari itu kami nanti pesta bersamamu, nikmatimu kian berlebih, kekal menyembahmu. Berita ke-6, Roti dan Cawan. Pembacaan Alkitab Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai dengan 17 dan ayat 21. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Saudara-saudari, tahukah Anda bahwa ada satu perkara yang sangat mengherankan yang selalu dibentangkan di depan kita sewaktu kita memecahkan roti, yakni satu roti, satu cawan. Benarkah itu satu roti, satu cawan? Tidak, itu satu nampan, satu cawan. Benarkah itu satu roti, satu cawan? Tidak, itu satu roti, satu cawan sari anggur. Jika itu dikatakan satu roti, satu sari anggur, atau satu nampan, satu cawan, bukankah itu lebih tepat? Tetapi lihatlah, bukankah sangat mengherankan, pada satu aspek disebut satu roti, pada aspek lainnya disebut cawan. Sungguh mengherankan, sungguh bermakna. Di sini saya ingin membahas mengapa roti yang diletakkan di depan kita disebut roti, bukan disebut nampan, dan mengapa cawan yang diletakkan di depan kita tidak disebut sari anggur, melainkan disebut cawan. Dua benda yang dibentangkan di depan kita benar-benar memiliki sebutan yang sangat bermakna. Bagaimana Tuhan menyinggung hal ini? Ketika Tuhan menyinggung tentang roti, Dia menyebut roti. Tetapi ketika kemudian menyebut sari anggur, Ia menyebut cawan ini, bukan sari anggur ini. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bagaimana kata Rasul? Apakah Rasul berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum sari anggur ini? Tidak. Rasul berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Sungguh mengherankan, di sini terkandung satu makna yang sangat dalam. Sebutan bagi benda-benda yang dibentangkan di atas meja ini sungguh bermakna. Mengapa seketul roti ini disebut roti dan satu cawan sari anggur ini tidak disebut sari anggur, melainkan disebut cawan? Tahukah Anda apakah roti itu? Ketahuilah, begitu kita melihat roti, kita segera teringat pada kehidupan atau hayat. Dalam Alkitab, setiap kali menyinggung tentang roti, selalu berkaitan dengan kehidupan. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup atau hayat kepada dunia. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Yohanes pasal 6 ayat 33 dan 35. Roti hidup berguna supaya kita mendapatkan hidup. Kita semua tahu, roti di sini mengacu kepada Tuhan Yesus kita. Dia adalah Tuhan kehidupan. Dia turun dari surga dengan maksud memberikan hidup kepada dunia. Dia adalah sebutir biji gandum melewati kematian dan kemudian membagikan kehidupannya kepada kita. Yang kita nampak di sini bukanlah sebutir biji gandum, melainkan satu ketul roti. Ini memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus telah mati. Kehidupannya telah dibebaskan. Dia telah bangkit. Dia sudah membagi-bagikan kehidupannya kepada kita. Dia tidak lagi sebagai satu biji gandum, melainkan telah berbaur menjadi satu roti dengan kita. Hari ini kehidupannya ada di dalam kita, dan kita juga di dalam Dia. Dia dengan kita dengan Dia, telah berbaur menjadi satu, telah menjadi satu tubuh. Kehidupannya adalah kehidupan kita. Sebab itu, kita bisa bersekutu dengan Dia. Jika di sini ada orang yang belum memiliki kehidupan Tuhan Yesus, ia tidak memenuhi syarat untuk menjamah roti ini. Jika orang tidak memiliki kehidupan Tuhan Yesus menjamah roti ini, itu tidak ada faedahnya.
Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa tidak berfaedah juga tidak berguna jika orang yang tidak memiliki kehidupan Tuhan Yesus menjamah roti ini. Roti ini tidak hanya memberitahu kita bahwa kita adalah satu tubuh dengan Tuhan, juga memberitahu bahwa kita semua adalah satu tubuh. Kehidupan Tuhan ada di dalam Anda, juga ada di dalamku. Kita adalah satu di dalam kehidupan Tuhan. Kita semua adalah satu tubuh. Kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. 1 Korintus pasal 10 ayat 17. Roti yang dibentangkan di depan kita ini di dalamnya mencakup seluruh kaum saleh sejak zaman kuno sampai kini. Roti ini memberitahu kita bahwa seluruh orang saleh sejak zaman kuno sampai kini telah dibaurkan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Jika Anda meremehkan siapapun yang ada di dalam roti ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjamah roti ini. Anda tahu bahwa kehidupan Tuhan Yesus ada di dalam saya, ada di dalam Dia, juga ada di dalam Anda sendiri. Kita semua adalah satu tubuh di dalam kehidupan Kristus. Lihatlah, sungguh bermakna. Kita masing-masing mengambil secuil atau sebagian dari roti ini. Saya memecahkan dan mengambil sedikit. Anda juga, dia pun begitu. Ini menyatakan bahwa kita adalah satu. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai dengan 17 mengatakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti ini adalah persekutuan tubuh misteri Kristus, dan kita bersama-sama mengambil bagian dalam roti ini. Kita memiliki persekutuan di dalam tubuh Kristus. Kita memiliki persekutuan melalui roti ini. Karena itu, Anda harus tidak bermasalah dengan setiap orang Kristen manapun, baru kemudian datang memecahkan roti ini. Jika Anda bermasalah dengan salah seorang Kristen, ketahuilah Anda tidak boleh menjamah roti ini. Karena Anda telah bermasalah dengan roti ini, karena Anda telah terpisah dengan saudara Anda, karena Anda telah kehilangan kesatuan dengan saudara Anda. Saya pernah membaca sebuah kisah yang sangat baik. Suatu kali, ada seorang saudara muda datang menghadiri sidang pemecahan roti. Tak lama kemudian, hadir juga dalam sidang itu seorang saudara lain. Saudara itu adalah orang yang membunuh ayah saudara yang pertama. Tadinya, saudara muda ini bermaksud membalas dendam terhadap orang yang membunuh ayahnya. Tetapi ternyata orang yang membunuh ayahnya itu juga salah seorang saudara. Dia telah beroleh selamat. Karena itu, ia datang untuk bersama memecahkan roti. Begitu saudara muda ini melihat orang itu, ia segera bangkit dari duduknya dan keluar ruangan. Sampai di luar, saudara muda ini berpikir, aku harus mengampuni dia, atau aku harus membalas dendam. Jika ingin membalas dendam, maka malam ini aku tidak bisa memecahkan roti bersamanya. Saudara muda ini tahu apakah pemecahan roti itu. Dia tahu bahwa pemecahan roti menyatakan kesatuan. Tanganku ada di dalamnya, tangannya juga ada di dalamku. Karena itu, begitu ia melihat orang itu, ia segera keluar ruangan. Ia harus memberikan keputusan, mengampuni atau membalas dendam. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengampuni dan menganggap tidak ada masalah lagi dengan orang itu. Sebab itu, saudara muda tadi kembali masuk ruangan, duduk di sana dan memecahkan roti bersama. Memecahkan roti adalah menyaksikan kesatuan hayat. Pemecahan roti adalah menyaksikan kesatuan hayat. Pemecahan roti menyatakan bahwa aku ada di dalamnya, Anda juga ada di dalamnya. Semua memiliki hayat yang sama. Kita satu di dalam hayat Kristus. Karena itu, kita bisa saling bersekutu. Roti ini bukan hanya Kristus, juga mencakup semua orang milik Kristus. Di sini kita tidak hanya memiliki persekutuan dengan Kristus, juga memiliki persekutuan dengan semua orang milik Kristus. Oh, hari ini kita di sini tidak hanya menikmati Kristus, kita juga menikmati seluruh saudara-saudari. Di sini aku menikmati Anda dan Anda menikmati aku. Syukur kepada Allah. Kita menikmati setiap orang yang didapatkan melalui kebangkitan Kristus dari kematian. Tahukah Anda apakah persekutuan orang Kristen itu? Persekutuan orang Kristen adalah saling menikmati.
Pemecahan roti adalah satu persekutuan, boleh juga dikatakan sebagai sorga di bumi. Anda nampak, di sini kita memiliki satu nada yang khusus, sungguh bermakna. Jadi saudara-saudari, jika Anda datang menjamah roti ini, pertama, Anda harus memiliki hayat Kristus, bisa bersekutu dengan Kristus. Kedua, Anda harus tidak bermasalah dengan setiap orang yang memiliki hayat Kristus, bisa bersekutu dengan mereka. Di sini Anda harus bisa berkata, "Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku memiliki hayat-Mu. Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak bermasalah dengan setiap orang yang memiliki hayat-Mu. Aku bisa bersekutu denganmu dan dengan setiap orang yang memiliki hayat-Mu." Inilah yang dinyatakan oleh roti kepada kita. Roti menyatakan tentang hayat, menyatakan tentang persekutuan. Lalu apa makna cawan? Dalam Alkitab juga terdapat satu garis mengenai cawan. Menurut Alkitab, cawan adalah bagian. Apakah maksudnya bagian ini? Ini bisa disamakan dengan mendapat bagian sewaktu membagi warisan, juga seperti mendapatkan bagian pada waktu pembagian bonus. Di hadapan Allah, setiap orang memiliki bagian yang patut didapatkan. Apakah bagian yang seharusnya kita dapatkan? Bagian binasa kekal atau bagian keselamatan kekal kita? Kita tahu, di hadapan Allah, bagian setiap orang yang tidak memperoleh keselamatan adalah cawan murka Allah, yaitu lautan api, seperti yang tercantum dalam kitab Wahyu pasal 14. Cawan yang harus mereka minum adalah neraka, lautan api. Cawan berarti bagian. Bagian mereka adalah cawan murka Allah. Bagaimana dengan kita? Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita tidak perlu lagi minum cawan murka Allah. Saudara-saudari, tahukah Anda siapa yang telah minum cawan murka Allah itu? Pada hari itu, ketika orang-orang menangkap Tuhan kita, apakah yang Tuhan katakan? Dia berkata, "Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Dia telah minum cawan itu. Ini benar-benar satu fakta. Jika Anda tidak mengakui bahwa cawan itu telah Tuhan minum bagi Anda, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk minum cawan yang di hadapan Anda. Anda harus berkata, "Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan, aku memuji-Mu. Cawan murka Allah telah Kau minum bagiku. Sebab itu, malam ini aku bisa minum cawan keselamatan ini." Saudara-saudari, sudahkah Anda nampak hal ini? Ini adalah fakta. Tahukah Anda bagaimana keadaan orang kaya itu ketika ia berada di alam maut? Dia sangat kehausan, sehingga memohon kepada Abraham agar menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mencucukkan lidahnya. Lukas pasal 16 ayat 24. Di atas salib, Tuhan Yesus telah merasakan penderitaan karena kehausan itu. Dia berkata, "Aku haus." Yohanes pasal 19 ayat 28. Mengapa dia kehausan? Kalau Anda membaca Mazmur pasal 22, Anda akan nampak bahwa rasa haus itu disebabkan sedang dibakar oleh api murka Allah. Ketika dia tergantung di atas salib, hatinya bagaikan lilin yang lumer, kekuatannya kering bagaikan pecahan beling. Semua itu dikarenakan pembakaran api. Domba Paskah tidak digodok dengan air, melainkan dibakar atau dipanggang dengan api. Cawan lautan api itu telah tertimpa ke atas dirinya. Dia telah meminum cawan itu bagi kita di atas salib. Cawan ini disebut cawan, bukan disebut sari anggur, karena ini adalah bagian berkat yang Dia beli untuk kita dengan darah adinya. Diri Allah dan segala berkat miliknya ada di dalam cawan ini. Kita berdosa dan kehilangan Allah. Darah Tuhan menebus kita dan mengampuni segala dosa kita, membeli kembali kita bagi Allah. Hari ini Allah adalah bagian cawan kita. Mazmur pasal 16 ayat 5. Allah adalah bagian berkat bahagia kita. Hari ini kita bisa berkata, "Aku mengangkat piala atau cawan keselamatan." Mazmur pasal 116 ayat 13. Inilah cawan keselamatan, bahkan penuh melimpah. Mazmur pasal 23 ayat 5. Ya, cawan kita harus penuh, limpah, bahkan
meluap keluar. Inilah yang dinyatakan cawan kepada kita. Cawan berarti bagian berkat bahagia. Cawan berarti kenikmatan. Oh, saudara-saudari, kita harus bersyukur kepadanya. Kita harus memujinya. Tubuhnya telah terkoyak agar kita mendapatkan kehidupan. Darahnya teralir keluar agar kita mendapatkan bagian berkat bahagia. Roti adalah kehidupan atau hayat. Cawan adalah bagian berkat. Haleluya. Hari ini di dunia banyak orang yang mengakui dirinya mempunyai berkat, namun mereka tidak mempunyai hayat. Hidup mereka tidak tahan lama, sebentar saja sudah berlalu. Meskipun mereka mempunyai berkat, namun tidak bisa menikmatinya. Hari ini juga banyak orang yang tidak mempunyai berkat yang bisa dinikmati. Mereka ingin menikmati, namun tidak mempunyai berkat itu. Tetapi hari ini kita memiliki hayat untuk menikmati, juga memiliki berkat yang bisa dinikmati. Di sini tidak hanya ada roti, juga ada cawan. Di sini ada roti hayat, juga ada cawan berkat. Hari ini kita memiliki Tuhan sebagai hayat kita, juga memiliki Allah sebagai bagian berkat kita. Inilah roti dan cawan. Ikannya sukanya dokter ini dimasak apa nih? Tentu saja ikan adalah protein yang rendah lemak, tapi tergantung pula cara penyajiannya. Ikan bisa digoreng, bisa dibakar, bisa ditim rebus, bisa juga mentah. Ikan kalau goreng, hati-hati bagian crispy-nya yang kriuk-kriuk, banyak lemak yang namanya lemak trans, minyak trans. Minyak trans itu minyak kering, minyak jenuh, minyak jahat. Nanti kalau dibakar misalnya, yang bagian arang, bagian angus itu menjadi karsinogen. Ya, misalnya kita suka makan sate yang dibakar-bakar, yang arang-arangnya itu tidak baik. Itu pemicu radang, pemicu kanker. Kalau bagian tim rebus, ya kuah-kuahnya itu hati-hati karena kadar garamnya tinggi. Bagi orang yang gemuk, bagi orang diabetes, bagi orang yang ada tekanan darah tinggi, maka kuah-kuahnya itu harus dibatasin. Nah, kalau mentah bagaimana? Kalau ikan dimentah, boleh asal jaga kebersihannya. Jangan sampai terkontaminasi kuman dan sebagainya ya. Nanti ikan mentah tapi disajikan dalam keadaan tidak higienis. Pulang nanti Anda akan sakit perut.